Gue akhirnya pengen ngomong tentang satu hal ini yang untuk saat ini bisa dibilang cukup urgent. Buat teman-teman yang masih belum familiar tentang hal ini, udah banyak banget orang yang jelasin dari sisi politiknya dan hukum dan apa yang sebenarnya lagi terjadi negara kita untuk level pemerintahan dan apa dampaknya untuk kedepannya itu udah banyak yang bahas. Tapi sebenarnya gue di dalam video ini, gue pengen ngomongin tentang hal yang masih bakal bisa berlaku sampai masa kedepannya. Gue gak tahu kedepannya bakal kayak gimana, gue gak tahu apa yang akan terjadi kedepannya di negara kita, tapi menurut gue ini polanya akan berulang-ulang dan apapun yang gue jelasin di dalam video ini, semoga masih bakal relevan untuk kedepannya. Jadi gue pengen ngomong dampaknya dari masalah politik di negara terhadap kita secara psikologis itu gimana. Kenapa gue bahas sisi psikologisnya? Karena gue bukan ahli politik, gue bukan ahli hukum, jadi gue hanya bahas tentang apa yang emang gue tahu aja, yaitu tentang psikologi. Jadi selama gue research untuk materi di video ini, bisa gue bilang cukup berkaitan antara masalah negara terhadap psikologi kita. Dan ini sebenarnya gue lebih pengen ngejawab buat teman-teman yang masih ada yang bilang, ngapain gue peduli tentang politik negara? Gak ada ngaruhnya ke hidup gue. Ada yang juga suka ngerosting orang yang bahas politik, yaitu ya, ngapain lu bahas politik? Lu kan bukan ahlinya. Ngapain lu FOMO-FOMOan ikut-ikutan bahas tentang politik gitu. Ada juga yang nyinyirin, kalau lu peduli politik, ya udah ikut demo sana. Ngapain lu berkoar-koar di media sosial? Ada juga yang bilang, ngapain gue peduli tentang politik negara ini? Hidup gue gitu-gitu aja kok. Yang penting gue bisa makan, gue bisa tidur dengan tenang. Itu terserah kalian mau berpendapat seperti itu, tapi perlu kalian tahu, berbagai kebijakan dari pemerintah itu ngaruh ke hidup kita itu banyak. Apalagi ke masa depan kita. Jadi minimal, kalian juga ikut perkembangannya. Ikuti apa yang sedang terjadi. Kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi, banyak kok orang di luar sana yang udah ngebahas. Minimal kalian coba paham lah sedikit. Sebenarnya apa yang benar-benar terjadi saat ini? Perlu kalian tahu, di psikologi ada namanya Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory. Jadi pada dasarnya teori ini menjelaskan bagaimana perkembangan anak itu bisa dipengaruhi dari berbagai lingkungan. Dan lingkungan-lingkungan itu saling mempengaruhi dan bisa mempengaruhi perkembangan dari anak itu. Jadi khusus untuk kasus yang bakal gue bahas, kita gantikan anak ini dengan individu pada umumnya, ya, kamu dan aku. Jadi ini terdiri dari 5 sistem ekologikal. Yang pertama adalah microsystem. Microsystem bisa dibilang ini lingkungan yang paling dekat dengan kita. Contohnya seperti keluarga, teman-teman, sekolah, atau tempat kuliah, atau bahkan tempat kerja. Dan kemudian ada namanya mesosistem. Mesosistem ini adalah interaksi dari berbagai mikrosistem. Dan mesosistem juga sama, ada pengaruh langsung terhadap individu. Selanjutnya eksosistem. Eksosistem ini skalanya lebih besar. Dan ini memberikan pengaruh yang tidak langsung terhadap individu. Contohnya adalah seperti masyarakat atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bagaimana dia menjalani kehidupannya. Dan kemudian ada macrosystem. Macrosystem ini lebih luas lagi dan mencakup budaya dan masyarakat. Dan level ini juga mencakup values, tradisi, norma, aturan, atau budaya, atau bahkan ideologi. Dan yang terakhir adalah chronosystem. Chronosystem ini konteksnya pada waktu, kejadian, bahkan sejarah yang bisa mempengaruhi seorang individu. Nah, kenapa gue jelasin soal teori dulu di awal? Biar teman-teman nangkep tentang apa yang bakal gue jelasin setelah ini berkaitan dengan masalah politik atau hukum di negara kita ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang level ekosistem dulu. Yang dimana tadi gue sempat ada bilang, ekosistem ini dimana pemerintah dan kebijakannya itu berada. Memang dia memberikan pengaruh yang tidak langsung terhadap kita sebagai individu. Tapi yang namanya pengaruh itu tetap akan ada dampaknya, terlepas dari itu langsung atau secara tidak langsung. Kita ambil contoh aja di sini. Kalau misalnya peraturan yang ada sekarang ini memberikan kesempatan bagi orang yang bisa dibilang kurang capable, kurang mampu untuk memimpin kita. Mungkin sebagian dari kita awalnya pasti bilang, ya udahlah terserah dia lah, dia mau ngapain, dia mau itu, mau ini, kayak gua gak peduli lah. Tapi kalau nantinya dia mengambil langkah yang kurang bijak, itu gimana? Kita ngomong yang paling dekat aja dulu deh, yang terjadi saat ini. Memang kita bisa lihat kalau kayak ada dua kubu yang lagi berantem. Tapi imbasnya itu satu negara. Sampai-sampai di media sosial semua viral. Pihak ini dihujat habis-habisan. Pihak itu dihujat habis-habisan. Dan orang-orang itu sampai demo, pergi ke jalanan, sampai kelilingin gedung-gedung DPR atau DPRD itu. Ini memang kan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ada alasan dong kenapa orang marah sampai segitunya. Ya karena dari ekosistem itu juga mempengaruhi ke individu.
Kita masuk lagi ke mikrosistem. Karena ketidakstabilan politik saat ini, keluarga juga, di dalam keluarga internalnya juga pasti merasa kayak cemas atau takut. Atau ada beberapa kebijakan yang saat ini justru bikin keluarga kayak kesulitan secara ekonomi atau apapun itu. Ditambah lagi kalau lu masuk ke lingkungan kerja, mikrosistem yang lain, orang-orang juga membicarakan tentang politik, yang bisa aja orang nanti berantem di tempat kerja atau saling gak enakan hanya gara-gara masalah politik. Atau lingkungan pertemanan, hal yang sama juga bisa terjadi. Mirip dengan lingkungan kerja yang tadi baru gue ceritain. Dan kita masuk ke mesosistem. Ini semua mikrosistemnya saling berinteraksi. Dan kita sebagai individu kan pasti pergi ke mikrosistem yang berbeda-beda. Kita membawa diri kita yang udah stres, kita yang udah pusing, itu pasti kebawa ke lingkungan lain, kita juga tambah beban lagi. Belum lagi kalau kita bahas tentang kronosistem, orang-orang yang masih terbawa trauma dari masa lalu. Orang-orang aja bisa jadi keingat masalah-masalah politik zaman dulu gitu. Bisa jadi keulang-keulang lagi. Itu kan kekhawatiran orang selama ini, yang keulang lagi. Jadinya orang lama-lama juga capek tinggal di negara ini. Karena nggak stabil. Dari masa ke masa selalu ada aja masalah. Jadi ini saling mempengaruhi semuanya. Dan buat kalian yang bilang, nggak penting, ngapain gue ikut-ikutan hal ini. Orang-orang tuh FOMO doang ikut politik. Ya udahlah, terserah kalian mau ngomong apa itu ini. Soalnya kebijakan pemerintah apapun itu bakal berdampak ke kita semuanya. Nah kemudian gue juga pengen bahas tentang bagaimana ini semua kejadian berdampak ke kesehatan mental kita. Mungkin ada beberapa teman-teman pasti menganggap remeh, menganggap ini sepele, kayak masa gara-gara masalah pemerintah kita punya masalah di mental health. Itu bukan masalah lemah atau kuat. Lambat laun itu juga akan mempengaruhi kita secara psikologis. Karena gini, kita tuh sebenarnya belum selesai dari cerita awal tahun ini. Buktinya aja adalah sampai detik ini ada aja orang yang masih suka bawa-bawa pendukung 02, pendukung 01 atau 3 gitu. Belum lagi ada yang bilang kalau lu pendukung 02, lu pasti pendukungnya si. Kita memilih, tapi kita juga boleh dong kritik gitu loh. Karena ya kalau kita ngerasa hal itu gak bener ya kita kritik gitu. Jadi itu, orang masih aja bawa-bawa masalah dari beberapa bulan yang lalu. Dan ditambah lagi, ini banyak drama-drama baru lagi di pemerintahan. Dan ini semua kayak gak ada kepastiannya. Kayak selalu ada aja masalah. Orang tadinya juga gak mau peduli, jadi kayak mau gak mau ngikutin. Nah, bukankah ini justru membuat orang semakin tidak sejahtera? Karena orang tuh capek lama-lama ikutin berita terus, banyak kecemasan tentang apa yang akan terjadi ke depannya, apa pengaruhnya ke hidup kita. Walaupun tadi gue udah sempat bilang memang bakal ada ngaruh secara tidak langsung. Belum lagi ada aja orang yang malah merasa dikucilkan kalau dia tidak mendukung siapa-siapa, dia tidak mengikuti perkembangan ini. Ada juga orang yang serba salah, ngedukung ini dihujat, ngedukung si ini dihujat. Bahkan lu gak ngedukung siapa-siapa, lu diam aja, lu dibilang apatis. Ada juga yang ninirin, oh lu FOMO doang, lu gak tahu apa-apa, ngapain lu ngomong soal politik. Dan bahkan juga ada yang ninirin, kalau emang lu mau ngedukung, jangan kor-kor doang dong di media sosial. Lu harus turun ke jalan juga dong. Jangan ikut demo di media sosial aja, jangan nambah-nambah sampah. Ada aja orang seperti itu. Memang ini dampaknya semua kan membuat orang itu jadi bingung. Yang lama-lama jadi stres juga. Malah merasa bersalah itu muncul gitu. Jadi jangan salah, kayak kecemasan dan stres ini, kalau ditumpuk-tumpuk terus, itu bisa jadi masalah yang cukup serius ke depannya. Dan kebanyakan orang masih menganggap masalah kesehatan mental ini nggak penting gitu. Dan kemudian, ada trauma masa lalu. Ini gue sempat singgung tadi di kronosistem. Nah, trauma masa lalu ini dibawa-bawa dari keluarga kita, dari pendahulu kita, dari orang tua kita. Terus terang aja ya, tinggal di negara ini banyak banget ceritanya. Dari dulu selalu ada aja masalahnya. Banyak aja cerita dari orang tua, oh zaman dulu gue masih tinggal di zaman Soeharto kayak gini. Belum lagi tahun 98, rusuh sana-sini kayak gini. Nah makanya ada aja orang-orang juga jadi takut. Makanya kebanyakan orang tua malah nyuruh, udah lu diam-diam aja, lu jangan banyak ngomong soal pemerintah gitu. Ya itu kenapa mereka bisa ngomong gitu. Karena pada zaman mereka, kalau lu kritik pemerintah, lu hilang gitu loh. Makanya mending diam-diam aja, mending lu kerja kayak biasa. Sedangkan sekarang kan udah beda. Tapi pada dasarnya polanya ini akan terus terulang. Ada juga orang yang masih belum sembuh dari trauma masa lalunya. Dan itu terus membekas di dalam diri mereka. Makanya itu, dari trauma itu, orang juga jadi gak percaya lagi ke pemerintah. Orang tuh takut kalau mau ambil tindakan,
malah takutnya diapa-apain. Lu mau kritik aja, lu tuh bisa dipidanakan gitu. Mau gimana orang percaya? Jadi karena ketakutan ini semua, orang juga sulit untuk menjalankan kehidupannya seperti biasa. Ditambah lagi, gak sedikit orang yang makin gak percaya kepada pemerintah. Gimana pemerintah mau bangun negara yang stabil kalau orang-orangnya aja gak percaya kepada pemerintah dengan apapun yang mereka lakukan? Jadi gimana nih mau jadi negara maju? Impian 2045, Indonesia emas. Nah, makanya gak jarang orang suka plesetin. Bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Ya karena ini, orang tuh merasa takut terus. Orang merasa cemas. Kayak kedepannya gimana ya? Kayak gak jelas loh untuk saat ini harus mengambil langkah yang seperti apa. Gue mau lanjut, karena ketakutan ini semua juga mempengaruhi produktivitas kita. Menurut gue, salah satu definisi orang yang sehat secara mental adalah dia bisa produktif. Dia bisa menjalankan kegiatannya dan berfungsi dengan baik di kehidupan sehari-harinya. Berbagai berita-berita yang ada akhir-akhir ini, itu berita provokatif, berita hoax, belum lagi berita pengalihan isu, belum lagi berita buruk. Ini semua yang menakutkan. Ini mau gimana bikin orang bisa produktif? Ini kita semua jadi takut. Kita jadi bingung. Arahnya kemana setelah ini? Belum lagi, karena viral di media sosial, orang juga jadi ngomongin tentang hal ini terus-menerus. Jadinya ke distraksi. Orang kayak di tempat kerja, jadinya bahas soal politik. Yang tadi gue sempat ada cerita tentang mikrosistem tempat kerja, orang jadi bahas terus gitu. Jadinya ini mengganggu ke pekerjaan juga gitu, secara tidak langsung. Dan masih banyak dampak-dampak lainnya. Yang gue pengen garis bawahi di sini ya, orang itu takut, cemas, khawatir ke depannya akan seperti apa. Ini yang akan menjadi PR besar juga menurut gua untuk kita semua ke depannya. Sejujurnya banyak hal di luar sana yang di luar kendali kita. Kita mau mengeluh sampai kapan? Kita mau marah sampai kapan? Masalahnya seperti tadi yang gue bilang, dua kubu bertengkar, imbasnya satu negara. Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan saat ini apa? Kita tetap spread awareness ke orang-orang. Kita tetap sebarkan kesadaran ke orang-orang kalau kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Orang yang bilang kalau kita baik-baik saja itu bullshit. Karena kita memang lagi nggak baik-baik gitu loh. Ya kita tetap harus ikut perkembangan, kita tetap harus kawal, kita tetap harus pantau apa yang lagi terjadi. Tapi bukan berarti ini semua kita biarkan untuk membuat kita makin stres. Yes, gue paham. Kita bisa aja makin stres karena dampak-dampak yang tadi gue udah jelasin. Tapi kita bisa mengatur, kita bisa manage gimana diri kita tetap bisa produktif, terus menjaga diri. Ingatkan orang-orang sekitar kita, jaga diri. Ya, jaga diri ini bukan hanya secara fisik, tapi secara mental juga. Tetap ikuti perkembangan, tapi batasi konsumsinya. Contohnya, kalian hanya ikuti berita di pagi dan di sore. Kalian jangan lupa juga untuk menjalankan hobi atau hal-hal yang memang kalian senangi. Jangan lupa juga untuk olahraga, nongkrong sama teman-teman atau keluarga. Kemudian, jangan lupa juga untuk bicarakan tentang apa yang kalian rasakan saat ini. Khususnya ketika kalian udah baca berita-berita ini semua. Gue pribadi, gue juga kadang pengen marah. Gue pengen kesel. Tapi ya, ada baiknya kita bicarakan lah ke orang-orang terdekat kita. Misalnya lagi nongkrong sama teman, ya kita ngomong aja, ya memang gue lagi kesel baca berita ini semua. Tetap ingat, kalian masih punya kegiatan yang harus dijalankan. Kalian masih punya keluarga yang harus kalian dukung. Kalian punya teman-teman sekitar yang kalian harus dukung juga. Jadi, apapun nyinyiran orang di luar sana yang katanya lu FOMO, atau sotoy, atau bahkan ada yang bilang lu apatis, atau apapun itulah. Cobalah, gak usah peduli. Orang tuh taunya hanya bacot doang. Jadi pada intinya, tetap ikuti perkembangan yang terjadi saat ini, tapi jangan lupa juga untuk menjaga diri, saling menjaga orang-orang di sekitar kalian, gitu. Dan terus menjalani kegiatan seperti biasa. Dan jangan lupa juga untuk terus banyak berharap dan banyak berdoa. Semoga negara kita pulih ke depannya, dan semoga kita bisa dalam kondisi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Semoga ketika kalian yang nonton ini dari masa depan, kita semua di dalam kondisi yang jauh lebih baik.